Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya berbagi tutorial tentang cara menyetel platina ya, bagian platina. Langkah pertama tentu saja saya topkan dulu, dan di sini saya pilih nanti api platina atau api busi itu munculnya di berapa derajat. Ini saya memilih di 8 derajat ya. Di sini ada angka 10. Ini garis stopnya saya taruh, flywheelnya saya taruh di angka 8. Ini ada garis ya, ini 9, ini 10. Jadi yang angka 8 ini lurus dengan garis stop. Tentunya seperti itu cara mengotopkan. Bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya cara mengotopkan mesin. Nah, ini intinya sudah top. Kemudian rotor sudah menghadap ke kabel busi nomor 4 karena ini top 4 ya, bukan top 1. Sudah mengarah ke kabel busi nomor 4. Kita lihat di sini nomor 4. Ini ya. Ini kabel busi nomor 4. Kabel busi nomor 1, ini kabel busi nomor 4. Ini nomor 3, ini 2. Ini kalau kita tutupkan ke sini. Nah, rotor, posisi rotor ini lurus dengan kabel busi nomor 4. Ini saya beri tanda sebelumnya supaya memudahkan ya untuk melihat rotornya pas apa enggak ya. Di delco saya kasih tanda bagian yang lurus dengan kabel busi nomor 4. Sudah saya kasih tanda di sini. Dan rotor sudah pas menghadap ke kabel busi nomor 4. Tinggal kita buka platinanya. Nah, baik, ini kondisi platina yang akan saya ganti. Ini udah berumur kurang lebih hampir 1 tahun ya, udah masuk ke 11 bulan ya. Nah, kenapa kok saya ganti platina ini? Karena ini sudah harus minta ganti. Pengapiannya itu sudah berubah jauh ya. Untuk posisi delco nya kan di video-video saya sebelumnya saya pernah menjelaskan penyetelan ini, baut dudukannya ini ya. Biasanya saya menggunakan setelan ini, baut dudukannya itu ada di bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Karena ketika terjadi aus pada platina itu nanti dia akan bergeser lagi. Kita geser ke sini, semakin ke sini sampai mentok. Nah, ini kebetulan sudah mentok habis ya. Nah, kemarin sebulan yang lalu sudah saya setel lagi, sudah mentok habis di sini. Kok bisa ada istilah mentok habis itu gimana toh? Di sini loh kawan-kawan. Untuk platina itu yang sering aus itu bukan kontak poinnya ini ya. Kalau di mesin saya ini yang aus itu ininya, plastiknya ini loh. Nah, ini kawan-kawan ini ya. Plastiknya ini kemakan ini yang aus. Jadi semakin pendek. Akhirnya pasti derajat pengapiannya bergeser, pasti bergeser karena dia jauh dari knocknya ya. Jadi ada knock ya. Di sini kan ada as knocknya tengah itu. Kalau ini pendek, dia semakin jauh dari poros knocknya sehingga platinnya itu enggak membuka dengan sepenuhnya ya, semakin jauh aus. Makanya platina harus kita majukan. Nah, jadi kita geser gini, kita majukan set gitu. Jadi nyetelnya pakai ini ya,
Nah, ini ada celah ini untuk mencongkel platina supaya bergerak maju gini. Nah, kalau kita congkel dia akan maju ke sini ya. Maju itu memajukan ini loh, mendekatkan plastiknya ini ya ke poros knocknya ini. Kalau untuk kontak poinnya bisa dilihat ya teman-teman ya, tuh untuk kotak poinnya halus, bagus tuh. Ini sama sekali belum saya amplas ya, masih bagus. Kenapa kok bagus? Nah, ini saya iseng saja ya, uji coba dengan menggunakan kondensor yang kita tambah ya. Jadi kalau standarnya kita pakai kondensor 1, ini punya saya ini saya kasih bahkan 3 ya kondensornya ya, 1 2 3. Saya pakai 3 kondensor yang dirangkai secara paralel ini ya. Ini bukan seri, ini paralel. Karena setiap satu kondensor ini sama-sama dapat arus positif dari sini, dari kuil ya. Jadi kuil yang negatif ya, yang min. Karena yang plus itu dari aki. Yang min ke sini ke platina sebenarnya ya. Ini masuk ke sini ke badannya ini, tapi ini nggak nempel dengan badan, ini ada isolator di sini. Jadi dia tembus ke dalam, sebenarnya masuk ke sini. Nah, ke sini. Masuk ke sini, muter terus ke kontak poin platina terus ke massa. Jadi yang dudukan baut platina ini massa. Kalau yang di kabel ini positifnya harus positif. Jadi seperti itu. Nah, ini setiap satu kondensor ini dapat arus plusnya ya dari platina. Terus badannya ini kan dudukannya ini dibaut langsung ke bodi, artinya langsung ke massa. Jadi setiap kabel kondensor ini sama-sama dapat arus dari plus platina terus ke massa, artinya nggak terhubung dengan yang lain ini ya. Ini maksud saya kalau satu ini mati atau putus, yang dua ini masih berfungsi. Kalau dua putus, yang satu masih berfungsi. Kalau tiga-tiganya putus, otomatis daya api yang di busi bermasalah kondensornya ya. Kalau kondensornya ini mati semua. Nah itu. Terus kenapa kok saya kasih 3? Ya ini sebenarnya melanggar peraturan ya. Intinya melanggar peraturan, ini enggak sesuai standar. Ini hanya uji coba saya saja, ini jangan ditiru ya kawan-kawan. Saya hanya ingin mencoba efeknya nanti seperti apa pada platina, dan ternyata platinanya awet kawan-kawan, tidak aus. Ini buktinya kawan-kawan. Ini platina lama, terus ini saya akan ganti dengan yang baru. Ini buktinya platina ini tadi saya lepas sudah aus ya, sudah mentok, jadi nggak bisa dipakai lagi. Nah, jadi awetnya itu di sini, platinanya bersih, pengapian lancar terus, nggak bermasalah, api businya normal terus. Karena rata-rata kalau mesin pakai platina ini, masalah paling utama itu ya di kontak poinnya ini. Kalau ini sering kotor atau berkerak, otomatis dia nempelnya kan nggak sempurna ya. Nempelnya nggak sempurna, arus yang masuk saat dia nempel menuju massa ini terhalang, jadi tidak nyambung ya. Seperti itu. Akhirnya apa? Tujuan ini platina ini nutup seperti ini adalah mengalirkan arus primer di kuil. Dari baterai masuk ke terminal positif, menuju ke kumparan primer, keluar ke sini menuju platina, lewat platina terus menuju ke massa. Itu tujuannya, memberikan induksi ke kumparan primer. Nah, ketika platina ini terbuka ya, ini terdorong oleh knocknya ya, di poros knock rotor itu terdorong set, gini terbuka ya. Nah, ketika platina ini terbuka,
maka arus yang mengalir tadi di kumparan primer pada kuil itu kan terputus ya. Nah sini dia nggak nyambung pada massa, jadi ini yang sebelah sini positif, yang sebelah sini massa. Jadi kalau platina ini terangkat tes, putus di sini. Nah putus akhirnya apa? Setelah putus, arus induksi yang hilang tiba-tiba itu nanti akan memberikan induksi berpindah ke kumparan sekunder, sehingga apa? Memicu arus tegangan tinggi keluar ke kabel busi ini ya. Nah menuju rotor. Nah ini kan masuk ke tengah sini. Nah, menuju rotor, ini tengah-tengah ini nanti bersentuhan dengan rotor. Nah, rotornya ini kan nempel gini. Nah dari rotor nanti ditransfer ke kabel busi ini. Jadi di sini ada api yang loncat tes ke sini. Makanya ini juga harus bersih. Di sini kadang bermasalah juga, ini harus dibersihkan ya, harus bersih keduanya ini. Nah ini baru dari kabel busi menuju ke busi untuk memercikan api. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi tujuan platina itu memutus dan menyambung arus primer, kumparan primer pada kuil, supaya muncul induksi tegangan tinggi di kabel ini, kabel gedenya ini. Nah itu, jadi tutorial saya itu juga saya jelaskan fungsi platina itu untuk apa, supaya teman-teman yang melihat ini gamblang dan paham ya. Nah sekarang kaitannya, kenapa platina ini kok bisa aus di sini, bisa bergerak di kontak poinnya ini. Nah jadi ketika ini membuka menutup, ini terjadi loncatan api di sini ya. Nah kalau loncatan apinya ini besar, di sini ada arus yang besar loncat di sini, itu akan membakar platina ini, sehingga platina ini menjadi kotor atau bergerak, kemudian permukaannya nggak rata, akhirnya bisa jadi sepertinya nempel, tapi dia karena ketutup kerak karbon ya, karena terbakar, arusnya nggak mengalir ke sini. Makanya kumparan primernya ini nggak menerima aliran arus kalau ininya kotor. Walaupun ini mesinnya muter di starter, ini buka nutup, kalau ininya kotor, ketika ini menutup tep seperti ini, nggak ada arus yang mengalir, terhalang oleh kotoran yang ada di sini. Kalau platina saya ini ternyata alhamdulillah awet ya, nggak bermasalah, nggak kotor di sini. Karena apa? Jadi ternyata uji coba saya tadi yang menggunakan apa? Yang menggunakan kondensor 3 ini mungkin ada efek bagusnya ya di sini ya. Di sini sama sekali nggak bergerak platina saya ya, nggak sampai bergerak sampai berlubang. Kan kadang ya ada platina itu yang sampai bolong ya, permukaannya itu berlubang-lubang, nggak rata lah pokoknya, bolong-bolong, gompel, karena kebakar itu tadi. Itu kalau ciri-ciri platina itu kondensornya bermasalah atau sudah lemah, itu ciri-cirinya di sini mudah bergerak. Karena kita paham, kita tahu kondensor ini fungsinya adalah menyerap loncatan bunga api yang ada di sini. Makanya kondensor itu rangkaiannya, yang kabel kondensor kita hubungkan di kabel platina ini, kemudian bodinya itu sebenarnya ya nempel di sini juga, bodi kondensor berhubungan dengan massa. Jadi bodinya di sini. Jadi fungsi kondensor ya saya jelaskan sekalian. Ketika platina ini terbuka, tes otomatis kan putus ya, arus nggak ada yang mengalir di sini. Namun arus dari baterai ini tadi kan ada kan di sini. Nah, ada induksi yang kembali ke sini ya ketika terputus. Nah ini diserap oleh kondensor ini, masuk ke kondensor arusnya, set, terus dibuang ke massa gitu kan. Jadi supaya apa, dia nggak loncat ke sini gitu loh, apinya diserap oleh kondensor, makanya di platinanya nggak loncat ya, ada percikan tapi sedikit, arus biasa kecil ya,
bukan loncatan yang besar ya. Ciri-ciri kondensor ini rusak, di sini lebih besar loncatan apinya. Kalau ciri-ciri kondensor ini bagus, di sini loncatannya normal biasa, nggak begitu besar dan nggak menyebabkan kerak pada platina. Nah itu. Jadi saya pakai kondensor 3 ya, saya double 3. Nah itu untuk fungsi platina dan fungsi kondensor. Kemudian sekarang tinggal cara memasangnya seperti apa. Ini saya sudah punya yang baru, saya ganti baru. Perhatikan umurnya 1 tahun, hampir 1 tahun ya. Sama kontak poinnya hampir sama dengan yang baru, tidak bermasalah. Yang kalah hanya ininya saja. Wajar kalau ini kan plastik ya. Ini kelihatan perbandingannya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini kita lihat, ini sudah pendek ya. Ini yang baru kan kelihatan agak panjang ke sininya. Ini udah habis ke makan ya, aus ya. Karena apa ya, otomatis ini kan mesin, ini besi ini kalau mesinnya panas, ini semua besi juga ikut panas. Nah ini kalau panas, ini apalagi panas terus bersentuhan langsung ya dengan benda yang berputar, akhirnya ini kemakan aus. Jadi baru saya ganti kali ini semenjak mesin ini overhaul ya. Kalian bisa lihat overhaul saya itu di 1 tahun yang lalu. Mesin ini masih sehat, tenaga masih jos sampai hari ini. Platina dari awal mesin itu ya ini, dari saat saya overhaul pakai ini. Kemudian kondensor saya kasih 3. Alhamdulillah baru kali ini saya mengganti platina, dan yang aus itu bukan kontak poin platinanya ya, yang aus hanya ini, wajar plastiknya ini yang aus. Sekarang kita masuk ke cara memasang platina. Ini kuncinya, yang pertama kalian harus tahu fungsi platina, tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, celah platina ini ya, gapnya ini celah platina, celah membuka dan menutupnya ini ada standar ukurannya. Kalian bisa browsing, lihat di internet berapa ukurannya untuk mobil carry ya. Tapi standarnya umumnya ini di kisaran 45 ya mm, 0,35, 0,40 atau 0,45. Biasanya di angka-angka itu ya, kurang lebih. Kalau saya salah boleh dibenarkan. Minimal kita harus punya filler gauge ya, ini alat ukur bilah untuk mengukur celah ya. Ini bisa untuk nyetel ke lab bisa. Ini kita cari yang 0,40 ini ya, 0,40. Bisa pakai ini untuk celah platinanya. 0,40 boleh, 0,45 boleh, sesuai standar. Kalian lihat dulu, browsing di internet berapa standarnya untuk mobil Anda ya. Kalau untuk carry ini biasanya 0,45 ya. Nah jadi celahnya ini, nah, kita pasangkan filler gauge 0,40 seperti ini. Nah nanti kita pasangkan di sana ya. Kita pasangkan posisi ini. Kita pasangkan posisi plastik ini nanti bersentuhan dengan nok ya. Di sini biasanya ada bekasnya ya. Nah ini di sini. Di sini agak halus atau mengkilap ya. Nah ini berarti ini posisi bersentuhannya platina ya, plastik platina di sini. Pas di denggulannya ini, pas di benjolannya ya. Tapi di sebelah sana ya, di sebelah sana. Jadi posisi plastik ini nanti posisinya harus pas di denggulan itu. Kemudian rotor ini menghadap ke kabel busi nomor 4 ya. Syaratnya seperti itu, kalian pasangkan ini di sana. Terus bilah ukurnya seperti itu. Nah, pas posisi plastik ini
nempel di bagian yang mengkilap ini ya, di denggulannya itu. Baru ini kita pasangkan bilah ukurnya, kemudian bautnya kemudian kita kencangkan. Kalau kita mau pakai 45, kita double 40 dan 0,5 ini kita double ke sini, terus kita pasangkan ke platinan sini. Nah, seperti ini cara mengukurnya ya. Terus kemudian kita pasangkan platinanya. Kalau nggak punya bilah ukur bisa pakai kertas ya. Ini biasanya kertas cover ya, kertas cover buku itu bisa, biasanya tebal kan ya. Atau kalender itu juga kurang lebih tebalnya 0,40-an lah mungkin ya kisarannya. Atau bisa kertas rokok, bisa. Itu biasanya bengkel-bengkel nyetelnya kalau nggak pakai filler, nggak pakai ukuran ya pakai kertas ya, kertas cover yang tebal ya, cover buku, atau bisa kertas kalender itu biasanya tebal, atau kertas bungkus produk ya, produk rokok boleh, sabun mandi boleh, itu kertasnya biasanya tebal seperti itu. Langsung saja kita pasangkan. Kita pakai 45 ya, ini 40, ini 0,5, kita double, kita masukkan ke sini, dan ini bautnya kita kencangkan ya. Sudah pas ukurannya, tinggal kita kencangkan. Jadi untuk mengukur celahnya ini pakai ini ya. Di sini ada tempat untuk mencongkel ya, ini pakai obeng. Ini kita gerakkan ke kanan atau ke kiri ya. Nah, kita kendorkan bautnya, terus ini kita congkel supaya dia bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sampai pas ya. Kemudian perlu diingat, ketika posisi plastik ini tidak mengenai noknya ini, posisi platina itu harus menutup, jangan membuka seperti ini ya. Ini kelihatan posisi platina ini membuka ya. Kalau membuka seperti ini berarti kurang pas, perhatikan ya. Jadi kalau pas di mengenai noknya, platinanya akan tambah membuka lebar. Tapi ketika nggak mengenai nok, posisi platina ini masih terbuka, ini nggak bisa. Posisinya harus tertutup, nempel. Pada saat plastiknya ini tidak menyentuh nok, platina ini harus nempel posisinya. Kalau seperti ini berarti kurang pas. Caranya seperti apa? Ini kita geser lagi ya. Jadi ini kita geser ke sana. Kita geser ke sana supaya platinanya ini nempel.
Kalau sudah terpasang seperti tadi, ini sudah pas, ukurannya celahnya adalah 0,45 ya. Kemudian tinggal kita cek apinya ya. Untuk ininya sudah saya tempatkan di 8 karena saya suka di 8 derajat sebelum TMA ya. Nah ini angka 10, ini garisnya di sini kurang lebih 8. Dan kita pasangkan dari kabel kuil, kita colok saja dengan obeng, kita dekatkan ke massa. Ini massa bodi ya, seperti ini. Kunci kotak kita on kan, terus kita putar badan delco. Nah, kita lihat di sini ya, di sini kita lihat muncul api ya, sambil kita putar seperti ini. Nah, ada suaranya ya. Nah, sudah muncul api di sini. Artinya pemasangan platina tadi sudah benar ya. Nah, kita lihat di platinanya nggak muncul percikan ya, ada percikan tapi dikit. Karena apa? Karena terserap oleh 3 kondensor ini tadi. Jadi api di platinanya kecil tapi di sini besar. Kita lihat ya, tuh. Ini karena siang hari, ini kalau malam hari ini terang ini sinarnya ya. Nah, tinggal kita paskan. Nah, paskan dengan apa? Dengan top tadi ya. Jadi sebenarnya ini percikan api ini yang mengikuti top. Jadi percikannya kita cari di mana? Nah, perhatikan. Jadi pas di sini mercik, di sini berhenti ya, harus berhenti, kita hentikan. Pas bareng dengan mercikan apinya itu. Nah, berhenti di sini. Nah, ini kalau platinanya baru biasanya setelan di delco saya ini seperti ini. Jadi celah di sebelah sini ini lebih panjang ya. Supaya apa? Ini setelan saya pasang seperti itu. Tidak di tengah ya. Nah, yang sebelah sini kan celahnya tinggal dikit. Tapi standarnya itu biasanya ini ditaruh di tengah. Ya, tapi saya geser sedikit lagi. Ini agak mundur ke sini ya. Platinanya agak mundur ke sini. Sana agak dimajukan dikit. Pokoknya ada triknya lah ya. Tinggal kalian nanti diotak-atik sendiri, intinya sampai posisi ini apinya munculnya kalau bisa itu di sebelah sini. Supaya enak dan mudah ketika plastiknya ini sudah mulai aus ya. Plastiknya ini tadi aus. Ini otomatis apinya nanti munculnya pindah ke sini ya, semakin maju ke sini. Nanti kalau aus lagi plastiknya, dia pindah ke atasnya sini lagi ya, geser ke kirinya sini lagi, terus geser lagi sampai mentok ya. Jadi tinggal kita geser saja. Nanti kalau 1 bulan 2 bulan pemakaian pasti aus kan platinanya itu di plastiknya, dia pasti geser derajatnya. Itu kita taruh di 8 derajat, kita cari apinya lagi ya. Nanti akan munculnya itu enggak di sini tapi di atas sini. Bisa jadi nanti munculnya mentok sampai sini. Nah, ini tadi kan karena sudah mentok ya, karena habis ininya plastiknya, makanya ini saya ganti platinanya seperti itu. Nah, ini setelah dipasang terbukti apinya yang bergeser pindah di sebelah sini lagi. Nah, tinggal kita kencangkan di sini. Ini kita kencangkan bautnya. Oke, kalau sudah dikencangkan bautnya, tinggal kita pasangkan rotornya. Rotor kita pasang, kemudian
tutup dilbonya kita pasangkan. Kita pasangkan kabel businya yang dari kuil. Oke, jadi seperti itu cara menyetel platina. Tinggal kita tes, kita starter ya. Oke, seperti itu cara menyetel platina dan mengganti platina ya. Tinggal saya pasangkan jaringan udara, itu jaringannya, putaran sudah ide, setelan karburnya sudah pas. Terima kasih sudah menonton video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NHN Multi Channel, mantap.